Welcome kids, gimana kabarnya? Teman-teman masih semangat buat ikut online class? Kak Tessa masih selalu semangat. Sekarang Kak Tessa undang buat teman-teman duduk diam yang rapi. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terjadi pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyembah nama Dia.
Teman-teman, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu Bapa. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, buka hati kami, telinga kami untuk menerima setiap firman-Mu dan menjadikan rema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Bapa. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca deklarasi iman kita. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ke-26. Silakan adik-adik untuk membuka Alkitabnya terlebih dahulu, lalu silakan untuk membacanya. Kak Pika tunggu ya. Sudah selesai membaca Alkitab? Firman Tuhan hari ini kita akan membahas tentang buah roh. Siapa yang sudah hafal buah roh? Angkat tangannya. Siapa yang sudah hafal? Mari Kak Pika ajak untuk menghafal buah roh dengan menyanyikan lagu berikut. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulangi sekali lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih Kak Gali. Nah, siapa yang sudah hafal buah roh? Angkat tangannya. Good, pinter, semua hafal ya. Tetapi buah roh ini tidak hanya untuk dihafal, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Paulus memberitahu kita apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kasih. Ya, kasih. Tuhan menginginkan sepanjang hidup kita dipenuhi oleh kasih. Ini contohnya, membagi kasih pada sesama tanpa mengharapkan imbalan, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang kedua adalah sukacita. Apa itu sukacita? Tuhan berharap hidup kita dipenuhi oleh kegembiraan,
walaupun keadaan kita lagi susah, lagi berduka cita, tetapi kita harus tetap bergembira. Ini contohnya, tidak ada kata sungut-sungut yang keluar dari mulut kita, sebab hati kita dipenuhi oleh ucapan syukur. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Tuhan mengharapkan kita hidup damai kepada semua orang. Nah, ini contohnya ya, tidak pilih-pilih teman, tidak suka mencari musuh. Ayo, siapa yang masih pilih-pilih teman? Aku gak mau temenan sama kamu, karena kamu gak pinter main Mobile Legend. Siapa yang seperti itu? Tidak boleh ya, kita itu diciptakan semua sama. Nah, yang keempat adalah kesabaran. Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar. Nih contohnya, tidak mau minta didahulukan jika memang datangnya terakhir. Yang kedua, tidak suka menerobos. Yang ketiga, mau antri. Ayo, siapa yang di sini kalau ke kasir nggak mau antri? Sifat itu dihilangkan ya. Kita harus sama seperti buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Yang kelima adalah kemurahan. Nih, kemurahan ya. Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang murah hati kepada orang lain. Ini contohnya ini ya. Memberi tidak harus menunggu kaya. Yang kedua, memberi tidak harus mempunyai sesuatu yang lebih. Karena memberi, kita bisa melakukannya dimanapun, kapanpun, karena setiap orang saling membutuhkan. Yang keenam adalah ini ya, kebaikan. Kebaikan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Ini contohnya, meskipun ada teman kita yang jahat kepada kita, yang tidak suka kepada kita, kita harus tetap berbuat baik kepada teman kita. Dicatat ya. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Nah, Tuhan juga mengharapkan setiap kita untuk tetap setia dalam Tuhan. Nih contohnya ya, setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, tetap menjaga hati untuk tidak berbuat dosa. Dan yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Ini ya, kelemah lembutan. Tuhan juga mengharapkan kita untuk menjadi orang yang lemah lembut. Nih contoh dari kelemah lembutan. Tidak mudah mengucapkan kata-kata kasar, tidak mudah mengucapkan kata-kata kotor, tidak mudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati teman kita. Siapa yang masih suka marah-marah? Sampai detik ini jangan diulangi lagi ya. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Tuhan juga berharap kita mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang jahat. Ini contohnya ya. Pengendalian diri ini sangat penting agar kita tidak mudah jatuh dalam perbuatan buruk. Amin. Jadi untuk kesimpulan firman hari ini, buah roh tidak hanya untuk dihafal ya, tidak hanya untuk lagu pujian saja, tetapi buah roh harus juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ulangi, menyanyikan satu kali lagi buah-buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
teduh. setiap hari. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berkreativitas yang dibantu oleh Kak Tessa dan Kak Marsha. Selamat berkreativitas. Nah, teman-teman semua, tadi udah dengar kan firman Tuhannya tentang apa? Buah roh. Sekarang kreativitasnya Kak Tessa dan Kak Marsha mau ngajak teman-teman kita buat buah roh. Nah, teman-teman mempersiapkan alat-alatnya dulu ya. Yang pertama ada kertas HVS. Terus teman-teman juga pakai kertas berwarna. Boleh kertas lipat atau kertas asturo yang ada di rumah aja ya. Kemudian sediain beberapa spidol. Lalu ada lem dan gunting. Oke, yang pertama dari kertas berwarnanya ini tadi, nanti teman-teman nulis semua. Apa tadi nama-nama buah roh? Teman-teman ada yang ingat? Oke, nanti ditulis ya satu-satu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Setelah ditulis satu-satu di kertas berwarna, nanti digunting ya. Oke, nanti kalau sudah selesai, nulisnya pakai spidol ini tadi ya teman-teman. Kalau sudah selesai nanti jadinya seperti ini. Nah, setelah kertasnya itu tadi udah kecil-kecil dipotong, nanti kita tempelin di kertas HVS yang berwarna putih ini. Sebelumnya di kertas ini nanti kita menggambar pohon yang besar. Biar apa? Pohon itu berbuah. Nanti gambar pohon seperti ini ya. Pohonnya yang besar dan buat daunnya ini yang besar karena di tengahnya kita mau tempelin kertas-kertas buah roh tadi. Kita tempelin satu-satu pakai lem kertas tadi ya. Yang pertama ada kasih. Kemudian ada sukacita. Nah, teman-teman, kalau sudah ditempel semua, nanti jadinya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita tulis tadi ayatnya di mana? Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman boleh nambahin
Jadi nanti diwarna, boleh pakai pensil warna atau pakai crayon. Jadi nanti teman-teman bisa mewarnai. Dan jangan lupa kreativitasnya dikumpulkan. Yang kemarin belum ngumpulin siapa? Ayo. Kak Tessa dan Kak Marsha masih nunggu hasil dari teman-teman ya. Dan yang ini juga nanti jangan lupa dikumpulkan. Dikumpulkannya tetap ke tempatnya Kak Marsha ya. Nomornya ada di bawah sini. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa kalau dikumpulin kita nanti juga akan memberi hadiah sama teman-teman. Semakin teman-teman rajin, semakin akan banyak dapat hadiah. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pagi ini kita sudah memuji Tuhan bersama, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah seru-seruan berkreativitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah online kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati sekolah mereka Tuhan, berkati masa depan mereka Tuhan, dan berkati setiap orang tua mereka Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah online kami Tuhan. Pertemukan kami kembali di ibadah online kelas minggu depan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.